Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Coba saya minta semangatnya dulu. Nanti kalau saya bilang apa kabar CGP, Bapak Ibu jawabannya siap, siap, siap. Begitu Bapak Ibu ya? Oke? Siap. Oke. Apa kabarnya Bapak Ibu CGP? Siap. Alhamdulillah. Ya, semoga pertemuan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berjumpa lagi di Lokakarya yang ketiga dengan peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan berdiskusi secara daring. Di sini nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa berdiskusi, bisa sharing tentang hal yang menjadi topik dari diskusi kita hari ini. Nah, untuk pertama izinkan saya untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan tujuan pembelajaran dulu ya Bapak Ibu ya. Di tujuan pembelajaran pertemuan Lokakarya kita kali ini, setelah mengikuti fasilitasi Lokakarya 3, CGP diharapkan mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya tujuan kita tadi tercapai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu kesepakatan kita di kelas ini. Ya, saya bacakan kesepakatannya ya Bapak Ibu, saya harap ini kita sepakati bersama. Yang pertama, Bapak Ibu aktif dalam diskusi dengan menyalakan kamera, kemudian matikan mikrofon selama pembelajaran kecuali dipersilakan untuk unmute. Kemudian yang ketiga, klik raise hand untuk berbicara. Bisa disepakati ya Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang saya akan membacakan agenda dari alur diskusi kita hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian diskusi pemahaman pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi emosional. Kemudian yang ketiga menarik kesimpulan pemahaman, serta yang keempat membuat RTL dan penutup. Baik, itu saja yang saya sampaikan di awal sebagai pembuka. Mari kita langsung mulai saja untuk berdiskusi ya Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk tarik share screen-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita hari ini di Lokakarya yang ketiga, peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran dalam kaitannya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Tentu saja hubungannya ini dengan peserta didik kita. Untuk mengelaborasi pemahaman Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu saya yakin pasti tentunya di lapangan sudah mencoba untuk mendemonstrasikan pendidikan atau pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memperhatikan kompetensi sosial emosional. Di sini kita akan mencoba untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen untuk itu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Ibu. Ya. Nah, di sini saya ada kalimat pemantik yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Saya harapkan masing-masing dari Bapak Ibu menuliskan jawabannya dengan menggunakan fitur yang ada di sebelah kiri ini, Bapak Ibu ya, yang ada fitur di bawah panah ini, Bapak Ibu bisa menggunakan sticky note ini untuk menuliskan apa yang menjadi pendapat Bapak Ibu sekalian. Dipersilahkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini nih ada muncul diagnostik awal kebutuhan belajar murid. Oke. Ya. Di sini ada diagnostik awal kebutuhan belajar murid.
Berarti analisa awal ya Bapak Ibu ya. Ini sangat erat hubungannya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi memang. Kemudian di sini ada lagi pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, ini hampir mirip-mirip ya. Diagnostik awal dan pemetaan tentang kebutuhan pembelajar murid. Oke, baik. Ada lagi nih, mengembangkan keterampilan sikap emosional. Nah, iya, ini tentu saja hubungannya dengan kompetensi sosial emosional yang berhubungan dengan peserta didik ya. Baik. Memberi umpan balik, iya, memberi umpan balik ya. Kemudian memperhatikan perilaku anak sosial dan emosionalnya. Ini berkaitan dengan emosional ya. Melakukan refleksi bersama murid. Oke. Ini muncul pembelajaran bersama berdasarkan minat. Baik. Tambah satu lagi bisa? Jadi nanti kita akan mencoba mengaitkan dari apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan ini ya, sesuai kebutuhan belajar anak. Baik. Nah, coba sekarang kita coba satukan yang serumpun ya, yang sama gitu. Ada diagnostik awal kebutuhan belajar sama pemetaan, ini sama ya Bapak Ibu ya. Jadi di awal itu kita harus melakukan yang namanya diagnostik awal kebutuhan belajar murid dengan pemetaan itu sama saya kira. Betul ya, ini sama ya Bapak Ibu ya, kita bisa kelompokkan di sini. Kemudian mengembangkan keterampilan sikap emosional. Ini kira-kira sama dengan mana Bapak Ibu ya? Ini ya, memperhatikan perilaku anak sosial dan emosionalnya. Oke, kita taruh di sini. Kemudian memberikan umpan balik. Nah, ini hampir sama dengan refleksi ya Bapak Ibu ya? Iya. Iya, refleksi. Iya, betul Ibu Novi. Jadi umpan balik itu hampir sama dengan refleksi. Kemudian di sini ada pembelajaran bersama berdasarkan minat. Ini sama dengan ini ya Bapak Ibu ya? Sesuai kebutuhan belajar anak. Iya. Oke, nah sekarang coba mari kita dari ide-ide apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan ini, kira-kira kita tarik benang merahnya deh. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan atau yang bisa menyatukan, mengintegrasikan diferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kesimpulannya yang bisa ditarik dari ini. Bisa saya minta pendapatnya, raise hand. Jika ada yang mau berpendapat, silahkan. Silahkan. Oke, Ibu Sri Sundari, silahkan. Menurut Ibu Sri Sundari, apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Pembelajaran berdiferensial adalah pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan murid. Oke, betul ya Bapak Ibu ya. Berarti diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan belajar murid. Mungkin ada satu lagi, Bapak Ahmad Fauzi, ya silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Dengan memperhatikan tingkat emosional, sosial, serta pemetaan kebutuhan belajar murid akan membantu dalam menetapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terima kasih, Ibu. Oke, ya, sangat betul sekali, Bapak Ibu ya. Tadi Ibu Sri Sundari menyorot tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Bapak Ahmad Fauzi tentang kompetensi sosial emosional. Oke, nah ini yang sudah Bapak Ibu simpulkan tadi, betul bahwa kesimpulannya seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berpihak pada kebutuhan murid dan pengenalan tingkat emosional itu akan membantu kita dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, hebat sekali Bapak Ibu ya, kita sudah mendapatkan pemahaman yang utuh tentang itu. Kemudian Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan dari lokakarya ini untuk perbaikan ke depannya ya kira-kira Bapak Ibu ya? Apa yang bisa kita lakukan supaya lokakarya ke depannya lebih baik? Membuat perencanaan yang lebih baik lagi, Bu, untuk ke depannya. Iya, membuat perencanaan yang lebih baik lagi. Baik sekali. Terima kasih Bu Sundari, hebat sekali ya. Jadi betul ya teman-teman bahwa ke depannya kita akan melakukan perencanaan yang lebih baik lagi supaya lokakarya ke depannya akan berjalan lebih baik. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi
agenda kita hari ini belajar di Lokakarya sesi ketiga tentang peran pemimpin dalam pengemban pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Selamat belajar, tetap semangat demi anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.